Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada Kamis malam. Dalam rangkaian OTT, KPK menyegel ruang kerja kantor Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ruang kerja Kadis Budpora serta ruang kerja Sekdis Budpora Kabupaten Bekasi. Penyegelan juga dilakukan di satu ruang di Dinas Cipta Karya dan salah satu ruangan Dinas Bina Marga Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini KPK belum menggelar konferensi terkait kasus dan beberapa orang yang ditangkap terkait penyegelan itu. Merespons penggeledahan dan penyegelan ruang kerja Bupati Bekasi, salah satu petugas keamanan membenarkannya. Menurut petugas keamanan setempat, 3 orang penyidik KPK datang melakukan penggeledahan dan penyegelan ruang kerja Bupati. Belum diketahui terkait kasus apa dan siapa saja yang terlibat. Pakai satu mobil atau berapa, Bang? Berapa orang? Berapa orang, Bang? 3 orang. Pakai rompi nggak, Bang? Pakai apa? Pakai masker? Pakai. Katanya mau ngapain, Bang? Nyegel. Iya sih. Bilangnya nyegel. Iya. Nyegel ruang Gedung kantor bupati atau apa? ruang bupati berarti ya? Sementara itu, Saudara, KPK juga menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Banten dan Jakarta. Total ada 9 orang yang ditangkap dari operasi senyap itu. Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dari 9 orang ada jaksa dan penasehat hukum yang ikut ditangkap dalam OTT. Selain itu juga ditemukan barang bukti uang sejumlah 900 juta rupiah. Hingga saat ini ke-9 orang masih diperiksa intensif. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum terhadap ke-9 orang yang ditangkap. Sejak sore sampai dengan malam, tim mengamankan sejumlah 9 orang di wilayah Banten dan Jakarta. Di antaranya 1 merupakan aparat penegak hukum, 2 merupakan penasihat hukum, dan 6 lainnya merupakan pihak swasta. Selain mengamankan 9 orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk tunai sekitar 900 juta. Saat ini para pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. 5 orang dalam satu keluarga meninggal pada tragedi kebakaran di Jalan Lindung, Kelurahan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran pertama kali diketahui dari laporan warga yang melihat ada percikan api di dekat kendaraan listrik milik korban di bagian depan rumah. Proses pemadaman dilakukan sejak pukul 8 hingga 11 malam, Saudara, dan dilanjutkan proses pendinginan pada pukul 3 Jumat pagi. Petugas tim Palang Hitam bersama damkar berhasil mengevakuasi ke-5 korban pada pukul 8 pagi. Ke-5 jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk identifikasi. Sebelumnya, 4 rumah di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar pada Kamis malam. Warga sekitar panik lantaran api dengan cepat membesar. Kencangnya embusan angin dan banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Menurut keterangan Ketua RT setempat, api berasal dari salah satu rumah yang dijadikan tempat usaha perlengkapan tanaman. Diduga saat kejadian ada 5 orang penghuni dalam rumah. Hingga Jumat pagi, petugas damkar masih melakukan pendinginan sebelum melakukan penyisiran rumah yang terbakar. Informasi usai jeda, Saudara. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, harga cabai kian pedas. Di Jambi, cabai rawit merah tembus Rp100.000 per kilogram. Eredivisie Big Match. NEC Nijmegen dan AFC Ajax akan memperebutkan poin penting demi posisi 3 Eredivisie. Koki Ogawa dan Kento Shioga siap adu tajam melawan kecepatan dan pengalaman dari Nika Holtz dan Gavi Klaassen. Siapa berkuasa di malam penentuan? Eredivisie
Nek Nijmegen versus AFC Ajax. Minggu 21 Desember pukul 1.45 dini hari. Live di Kompas TV. Lidah orang Indonesia.